Halo teman-teman mahasiswa, selamat pagi dan selamat siang semuanya. Kembali lagi di perkuliahan online Sistem Pendukung Keputusan. Di pertemuan minggu ini, kita akan membahas tentang komponen subsistem manajemen model, yaitu metode TOPSIS ya. Jadi sebelumnya kita telah membahas tentang metode SAW. Nah, di minggu ini kita akan membahas tentang metode TOPSIS. Oke, metode TOPSIS itu apa? Nah, di sini kepanjangannya adalah The Techniques for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution ya. Kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya ya. Oke, kita langsung masuk ke outline kita. Jadi apa saja yang akan kita bahas di pertemuan minggu ini? Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah metode TOPSIS itu, definisinya seperti apa, kemudian langkah-langkah penyelesaiannya, kemudian formula yang digunakan seperti apa ya, dan yang terakhir adalah kita akan masuk ke contoh kasus. Nah, di sini kita bahas dulu tentang tujuan pembelajaran, apa saja yang harus diketahui tentang oleh mahasiswa. Yang pertama di sini mahasiswa itu setidaknya memahami tentang langkah-langkah penyelesaian masalah dengan menggunakan metode TOPSIS ya. Kemudian yang kedua, dapat menerapkan metode TOPSIS pada sistem berbasis teknologi informasi seperti pengembangannya atau implementasi menggunakan web apps ya misalkan atau mobile apps misalkan. Oke, seperti itu. Kita akan langsung masuk saja ke definisi daripada metode TOPSIS. Oke, jadi metode TOPSIS itu adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria ya, atau bisa kita sebut sama dengan SAW. Jadi di sini basicnya itu MADM juga. Kemudian yang pertama kali diperkenalkan oleh Yun dan Huang tahun 1981. Kemudian metode TOPSIS didasarkan pada konsep di mana alternatif yang dipilih atau terbaik tidak hanya mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terjauh dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean ya. Jadi kita sudah bahas sebelumnya tentang bagaimana melihat similarity, menghitung similaritas atau similarity ya. Jadi kita bisa menggunakan beberapa pendekatan distance ya, jarak. Oke. Misalkan ada Euclidean, kemudian ada juga yang namanya Manhattan. Oke, kita sudah bahas di pertemuan sebelum TTS tentang tentang cara menghitung similarity ketika ada salah satu kelompok yang menjelaskan tentang KNN ya, algoritma KNN. Nah, di situ menggunakan distance. Oke. Jadi di sini yang digunakan adalah Euclidean untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi yang optimal. Oke, kemudian solusi ideal positif didefinisikan sebagai jumlah dari seluruh nilai terbaik yang dapat dicapai untuk setiap atribut. Kemudian, sedangkan solusi ideal negatif terdiri dari seluruh nilai terburuk yang dicapai oleh setiap atribut. Oke, kita langsung saja ke langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama di sini kita akan menentukan data kriteria beserta bobotnya ya. Jadi sama seperti pertemuan sebelumnya. Kedua yaitu melakukan penilaian pada setiap kriteria, menyiapkan data alternatif, perhitungan TOPSIS-nya terdiri dari 4, tahap analisa, tahap normalisasi, matriks solusi ideal, dan tahap rankingan. Nah, tahap normalisasi nanti ada 2 bagian. Silahkan teman-teman simak video ini terus. Oke, kita lanjutkan. Untuk formula yang digunakan, untuk normalisasi terbobot bisa menggunakan yang ini ya. Yang ini ya, normalisasi terbobot. Nah, ini normalisasi terbobot. Jadi normalisasi terbobot itu normalisasi yang ini dikalikan dengan bobot yang sudah kalian tentukan sebelumnya, oke? Kemudian di sini ada yang namanya nilai positif dan nilai negatif, nanti akan kita bahas. Kemudian yang terakhir adalah menentukan nilai preferensinya ya, yang ini. Oke, kita langsung saja ke contoh kasus yang sama dengan yang minggu lalu, yaitu penentuan siswa penerima beasiswa. Oke, kita langsung masuk ke Excel-nya di sini. Oke, yang pertama, silakan kalian tentukan di sini penghasilan orang tua, tanggungan orang tua, dan nilai ujian akhirnya. Bobotnya itu saya set di sini 3, 3, dan 4 ya. Jadi nilai keseluruhannya ada 10.
beberapa referensi di internet saya lihat mereka bebas penggunaan bobotnya ini tidak harus sama dengan 100, tidak harus sama dengan 1, dan tidak harus sama dengan 10 ya. Jadi semakin besar bobot itu menandakan bahwa kriteria itu adalah prioritas, seperti itu ya. Oke. Kemudian kalian bisa buat jenis daripada kriteria tersebut atau atributnya, apakah cost atau benefit. Nah, seperti itu. Kemudian bisa kalian berikan kode seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke bagian alternatif. Di sini alternatif yang saya buat sama persis dengan yang sebelumnya. Tidak ada yang saya ganti. Oke, saya lanjutkan ke nilai crepes-nya. Nilai crepes di sini akan saya gunakan ya. Hanya saja nilainya di sini saya ubah ke dalam bentuk yang lebih lebih kecil. Kenapa? Karena uh, kalau nanti tidak apa kalau misalkan nilainya saya buat lebih besar, nanti mungkin perhitungannya akan lebih kompleks ya, seperti itu. Makanya nilainya di sini saya kecilkan saja. Oke. Kemudian perhitungan topsisnya. Oke, yang pertama data aslinya, kemudian bentuk crepes-nya udah saya ubah ya. Nah, cara mengubahnya gimana? Misalkan di sini data alternatif ke satu, kriteria yang pertama itu di sini apa? Penghasilan orang tua ya kalau tidak salah. Saya simbolkan dengan simbol C1. Nah, di sini data yang pertama menunjukkan angka 5 juta. Kita cek di crepes-nya, apakah 5 juta itu, nah 5 juta itu X lebih dari sama dengan 4 juta ya. Jadi 5 juta itu lebih dari 4 juta. Nah, nilainya adalah 5. Oke, kita masukkan nilai 5 di sini ya. Nah, begitu juga dengan yang 3 juta. Kita cek crepes-nya di sini 3 juta. 3 juta yang mana di sini ya? Oke, nilainya adalah 4. Nah, nilainya adalah 4 ya di sini. Oke, udah sama. Kalian bisa gunakan if, hanya saja di sini saya tidak gunakan if. Begitu juga dengan yang bagian ini, kemudian yang bagian C3 ya, C2 dan C3 maksudnya. Oke. Kalau sudah, kita akan lakukan bentuk normalisasi yang pertama ya. Jadi, saya katakan di sini ada normalisasi dan ada normalisasi terbobot. Oke, kita akan buat yang bentuk normalisasi dulu di sini. Saya copy saja nilai crepes-nya. Oke, saya letakkan di sini. Kalau sudah, saya tambahkan jumlah. Jumlahnya itu apa? Jadi jumlah nilai setiap alternatif pada kriteria ke satu. Oke, gitu. Begitu juga dengan kriteria kedua dan ketiga. Oke, kita akan uh, jumlahkan dulu apa setiap nilainya. Oke, di sini sebentar. Oh, di sini kita pangkatkan dulu ya. Sebentar, saya cek dulu. Ini. Oh ya, saya akan pangkatkan dulu. Saya pangkatkan, kemudian saya jumlahkan. Oke, ini saya pangkatkan terlebih dahulu ya. Jadi, bobotnya di sini adalah sama dengan. Oke, sebentar. Saya gunakan apa ini? POW. Sebentar. POW. Atau zoom dulu. Saya zoom dulu saja di sini. Oke, seperti ini ya. Kita cek ada 16. Tapi ini harusnya saya pangkatkan ya. Jadi ini saya hapus saja. Oke. Nah, supaya tidak bingung ya. Saya hapus, ini akan saya pangkat yang 5. Gimana cara pangkatnya? Sebentar. Ini langsung saya jumlahkan saja ya. Oke, ini saya turunkan ke bawah. Di sini supaya ada jarak di sini. Oke, di sini jumlah sama dengan sum. Oke, ini saya sum ya. Nah, di sini yang saya jaga adalah kolomnya supaya tidak berubah ya. Oke, kalau sudah saya enter saja nilainya seperti ini ya. Oke, saya tarik ke sebelah kanan. Oh, salah ya. Ini bukan B-nya. Tapi sel ini ya, barisnya ya 12. Oke, kolomnya tetap berubah.
Oke, kalau sudah saya geser ke sebelah kanan ya. Oke, seperti ini. Oke, ya, udah pas. Oke, sekarang di sini kita akan lakukan pangkat. Pangkat itu rumusnya power ya, bukan pow. Salah, sama dengan dulu. Kita cek power. Oh ya, ada power di sini 5 pangkat 2. 5,2 ya, seperti ini. Yang saya jaga adalah, sebentar, yang saya jaga adalah B-nya ya. Oke, seperti ini. Oh, sebentar ya. Oke, sepertinya aman power. Oke, sepertinya dia minta seperti ini ya. Oke, udah tepat. Kita ke bawah. Mungkin ke bawah lagi ya, sampai 16. Oke. Kalau sudah, yang ini juga sama, saya copy saja ya. Oke, saya copy, saya simpan di sini. Selnya saya ubah, yang sebelumnya B jadi C ya di sini. Oke, kalau sudah saya enter saja sampai ke jumlahnya. Oke. Di sini 15 pangkat 2 ya harusnya. Oke, udah benar. Di sini saya paste yang sebelumnya B, C jadi D. Oke, saya enter saja. Oke ya, seperti ini ya. Oke, saya save. Nah, ini normalisasi yang pertama. Kemudian akan saya lakukan normalisasi terbobot. Nah, seperti ini ya. Normalisasi terbobot. Saya akan kopikan saja yang ini ya. Saya kopikan. Saya simpan di sini. Oke. Cara menghitung normalisasi terbobot. Oh, ini belum saya bagi ya. Oke, oh, ini belum diakar juga. Oke, caranya seperti apa? Oke, seperti ini. Oke, ini saya hapus. Kalau sudah saya hapus, gimana nih? Oke, sama dengan ya. Ini yang saya jaga adalah apa nih yang dijaga? B ya. Mungkin B yang dijaga. Oke. Kalau sudah, ini akan saya bagi dengan akar ya, SQRT. SQRT, oh salah ini. Bukan B21, tapi ini salah. Tapi yang ini ya, nilai yang pertama. Ini saya kunci. Akan saya bagi dengan hasil pangkat 2 tadi. Oke, kalau sudah ya. Jadi rumusnya terpenuhi di sini. Jadi yang ini sudah saya pangkatkan 2 tapi belum saya akarkan. Kemudian di sini saya lakukan akar ya. Oke, kalian bisa gunakan cara kalian. Hasilnya 1. Apakah benar ya? Benar atau tidak? Misalkan benar ya hasilnya ya. Oke, saya tarik ke bawah. Seperti ini. Wah, kok hasilnya 1 semua? SQRT-nya B21. Sekarang ini saya kunci. Lima dibagi. Oh, ini salah ya. Jadi yang dibagi itu adalah totalnya ya. Sebentar, di sini harusnya oh ya ini sigma. Jadi sigma hasil penjumlahan nilai yang ada di sini semua. Oke, saya salah. Kemudian diakarkan gunakan SQRT, oke? Oke, udah benar itu. Yang saya salah di sini ya.
Oke, harusnya dia pakai nilai yang ini, artinya 26 ya di sini. Oke, seperti ini. Kalau sudah saya enter, nah hasilnya jadinya seperti ini ya. Oke, sepertinya ada yang salah. Kita cek dulu. Oke, nilai ini akan saya kunci seperti ini ya. Oke, yang atas yang saya kunci hanya B-nya, artinya tidak bisa pergi ke C, tidak bisa pindah ke D dan ke A ya. Jadi yang berubah hanya barisnya saja. Oke. Kalau sudah saya tarik ke bawah. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian yang kedua, oke, hasilnya udah benar ya harusnya ya. Oke, sudah benar. Harusnya 4. Oke. Sekarang yang kedua ini seperti apa? Jadi sama ya. Misalkan 2 di sini sama dengan 2 ya. Yang saya kunci adalah C-nya. Kemudian saya bagi dengan SGRT ya. SGRT totalnya. Nah, seperti ini. Oke, totalnya ini akan saya kunci kolom dan barisnya. Oke ya, kalau sudah saya enterkan saja. Harusnya udah tepat. Nah, kita cek yang ini. Oke, sudah benar yang ketiga. Oke ya, kalau sudah, selanjutnya yang ini sama ya rumusnya, sama dengan nilainya. Kemudian saya bagi dengan SGRT, saya akar dari totalnya ini. Oke, totalnya juga sama ya. Oke, totalnya saya kunci seperti ini ya. Oke, kita enter. Kemudian saya scroll ke bawah, hasilnya harusnya udah oke ya di sini. Cek, oke, hasilnya udah benar ya. Oke, sekarang datanya sudah ternormalisasi di sini. Oke, kalau sudah data dalam bentuk normalisasi, kita kalikan dengan bobotnya. Nah, seperti apa? Kita cek bobotnya di sini 334 ya bobotnya. Oke, sini jumlahnya saya hapus. Yang ini saya ini belum normalisasi terbobot ya. Ini saya hapus dulu. Saya anggap sebagai normalisasi 2, bagian 2. Oke, ini normalisasi bagian 1. Kalau sudah, silakan ini ganti dengan normalisasi terbobot. Nah, normalisasi terbobot gimana? Tinggal kalian kalikan dengan ini ya, bobotnya ini ya. Oke. Jadi, ini saya hapus supaya tidak bingung ya. Kita hapus saja. Oke, sudah dihapus. Cek rumusnya di sini. WJ itu bobot ya. Kalikan dengan RIJ. RIJ itu didapat dari mana? Dari normalisasi ke pertama dan kedua tadi ya. Oke, kita udah dapat rumusnya. Langsung kita eksekusi di sini. Bobotnya dulu ya. Bobotnya di sini 3. Oke, lupa ya. Sama dengan dulu. Kemudian bobotnya 3. Nah, ini saya kunci supaya tidak pindah-pindah ya. Oke, ketika di scroll nanti itu akan saya kalikan dengan nilai ini. Oke. Sebentar. Ini saya hapus. Saya hapus dulu sama dengan bobotnya ini B8. Oke. Ada yang salah. B8 salah ya, B8. Nah, ini saya kunci, akan saya kalikan dengan, nah yang di sini ya, yang saya kunci adalah B-nya. Oke, seperti ini, saya enter saja. Nah, dapat nilainya. Saya scroll ke bawah. Oke, seperti ini ya hasilnya.
0,25 kali berapa bobotnya? 3 ya. Oke, kita cek. Harusnya yang kedua, yang diambil tetap 3. Nah, yang di sini yang kita gunakan adalah bobot yang ini ya, ketiga. Bobot dengan nilai 3 maksudnya. Saya kalikan, sebelumnya ini saya kunci dulu. Kalau sudah saya kunci, saya kalikan dengan nilai yang ada di sini ya. Nah, ini yang akan saya kunci adalah C-nya. Kolomnya saya kunci, jadi barisnya tetap bisa berubah ya. Oke, 0,4. Saya scroll ke bawah, hasilnya seperti ini ya. Oke, 1 kali 3, sekian-sekian. Oke ya. Nah, kemudian yang ini sama ya, sama dengan ambil bobotnya. Oke, kalau sudah, ini kita kunci saja bobotnya. Kita kalikan dengan, nah yang ini. Kemudian yang saya kunci adalah D-nya, kolomnya ya. Oke, hasilnya seperti ini. 016, 067, oke. Sepertinya sudah ya, sudah kita lakukan normalisasi terbobot. Nah, kemudian apa yang akan kita buat selanjutnya yaitu mencari matriks solusi ideal. Nah, sekarang kalian buat sebuah tabel ya, tabel bentuknya itu, ini saya copy saja. Saya copy di sini, saya buat keterangan matriks solusi ideal ya. Oke. Matriks solusi ideal. Saya pastekan di sini. Oke, alternatifnya saya hapus. Jadi di sini akan saya ganti dengan positif dan negatif. Oke, kita masuk ke bagian yang ini ya. Nah, kalau sudah, nah di sini kita cek lagi. Yang cost itu adalah C1 ya, sisanya itu benefit. Nah, ini kita sebut sebagai cost. Oke, seperti ini ya. Kemudian ini benefit. Oke, yang ini juga nanti benefit ya. Nah, kalian bisa gunakan di sini rumusnya ya. Saya tuliskan di sini. Jadi jika positif, yang positif ya, bukan jika positif. Nah, yang positif itu kalian bisa gunakan rumusnya itu max. Max penulisannya gimana nih? Oke, seperti ini aja ya. Max benefit. Nah, seperti ini. Saya tambah besarkan saja. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau negatif, ini kalau yang benefit, kalau dia benefit, gunakan nilai yang maksimum. Nah, kalau dia apa? Kebalikannya ya, berarti min. Kalau cost ya. Nah, seperti ini. Oke, cara bacanya gimana? Untuk yang positif, jika benefit, gunakan nilai yang maksimum. Jika dia cost, gunakan nilai yang minimum. Oke, gampang sepertinya. Kita tambahkan lagi di sini keterangan untuk yang negatif. Nah, yang negatif ini gunakan nilai min untuk yang benefit. Jadi kebalikannya ya. Kemudian gunakan nilai max ya. Oke, max untuk yang sebentar, minimum itu benefit. Jadi benefit itu gunakan yang minimum, yang max itu cost ya. Oke, seperti ini gampang ya. Kita tinggal cek saja nilainya. Misalkan di sini sebentar, nilainya C1 ya. Nah, C1 ini kalian kalau misalkan dia cost, nah ini kan yang C1 ini cost. Yang C1 ini cost, kalian fokus yang positif dulu. Positif, dia cost. Jadi gunakan yang minimum. Artinya di sini gunakan yang minimum ya. Nilai yang minimum di sini di mana? 0,75 atau 0,375. 0,7 dan 0,3 lebih besar 0,7 ya.
artinya kita bisa gunakan yang 0,375. Oke, tinggal tambahkan di sini 0,375. Wow, general ya. Teks. Sebentar, saya cek yang ini general juga. Ini harusnya general ya. Copy saja ya. Coba saya copy. Oke. Wah, hasilnya kok tetap seperti ini ya. Oh. 0,375. 0,375. Oke, bisa nggak? Oh ya, bisa ya. 0,375, semoga nanti bisa kita kalikan. Oke, kalau sudah, kemudian yang C2. Nah, yang C2 ini kita masih fokus di positif ya. Yang positif karena kita cek yang positif dulu. Kita cek lagi apakah dia benefit atau cost. Kalau misalkan dia cost, kalian gunakan yang nilainya minimum, yang paling minimum. Kalau dia benefit, gunakan nilai yang paling maksimum. Nah, ini kan benefit, artinya kalian gunakan nilai yang paling maksimum. Di C2 ya. Oke, di C2 ini nilai yang paling maksimum yang mana? Nilai yang paling maksimum adalah 0,8. Oke, kita gunakan 0,8 ya. Oke, kalau sudah, kita beralih ke C3. C3 juga benefit ya. Oke, yang positif, benefit, artinya kita gunakan yang maksimum. Nah, yang maksimum di sini adalah 0,89 ya. Sebentar, cek. Copy saja ya. Semoga bisa. Oh, nggak bisa. 0,8. Oke, seperti ini ya. Oke, kalau sudah, kita beralih yang negatif lagi ya, yang ini. Yang negatif. Oke, yang negatif, jika dia cost, yang negatif, jika dia cost, nah ini cost ya, C1 ini cost, maka kita gunakan yang maksimum nilainya. Oke, kita cek nilai C1 yang maksimum di sini adalah 0,9 ini ya, 0,9375, 0,9375. Oke, maksimumnya ya. Kemudian yang benefit, kita cek yang negatif ya. Benefitnya gunakan yang minimum atau sebaliknya. Oke, di sini yang paling minimum adalah 0,4. Kita tambahkan 0,4 di sini. Oke. Selanjutnya di sini C3 benefit ya, benefit yang negatif. Kita gunakan yang minimum. Yang minimum adalah 0,4 ya. 0,4. Oke. Pas 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 sebentar di sini. Saya cek dulu. 1 2 3 4 5 6 7. Kelebihan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, 8 ya. Di sini juga 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, pas ya. Jadi kita sudah menentukan matriks solusi ideal. Nah, kita kalau sudah menentukan matriks solusi idealnya, selanjutnya kita lakukan perhitungan totalnya ya. Untuk menghitung totalnya seperti apa? Kita bisa gunakan rumus ini. Jadi kalau untuk yang positif, akar sigma dari Y plus ya dikurangi YIJ di pangkat 2. Oke. Kalau sudah, gimana caranya ya? Oke, sebentar saya cek dulu caranya. Ini tadi, sebentar, ini matriksnya 3 kali 5. Sebentar saya cek dulu ya. Bukan, 5 kali 3 ya. Oke, 5 kali 3. Kemudian yang ini matriksnya adalah 1, 2, 3, 4. 2 kali 3 ya. Oke, 2 kali
2 kali 3, saya transpose 3, artinya nanti oke ya, kita buat metriknya di sini. Jadi nanti metriknya itu adalah alternatifnya di sini A1. Oke, sebentar ya. Oke, totalnya di sini A1 ya. A1 ini saya copy saja alternatifnya. Saya copy. Oke, saya paste. Wah, nggak bisa. Oh, belum di copy. Oke, saya paste di sini. Kemudian di sini nilai untuk positif dan negatifnya ya. Oke, ini salah, bukan di sini harusnya. Oke, di sini kemudian nilai ini misalnya positifnya. Kemudian yang ini negatif. Oke, ngerti ya tadi ya matriksnya ya. Nah, setelah saya transpose jadinya 5 kali 2. Oke. Kalau sudah gimana nih? Kita hitung. Nah, hitungnya gimana nih hitungnya? Kalau untuk yang positif gunakan rumus yang ini ya, positif ya. Oke, kalau sudah kita lakukan saja perhitungannya ya. Nah, ini untuk yang positif dulu, yang A1. Nah, yang A1 itu artinya yang ini ya. Oke, A1, A2. Oke, yang positif dulu. Saya ketengahkan saja supaya gampang dicek. SQRT. Sebentar ya. SQRT total ya. Artinya kita jumlahkan yang plus dikurangi ini dipangkatkan 2. Oke. Saya tambahkan kurung lagi saja di sini. Misalkan cek yang plusnya, plus artinya yang ini ya. Nah, yang ini B47 itu akan saya kalikan dengan data saya kurangkan ya, bukan kalikan, saya kurang dengan YIJ. YIJ-nya itu data yang pertama ya. Oke. Sebentar. Ini saya kurangkan dengan ini. Oke, saya tutup ya. Kemudian saya pangkat 2. Pangkat 2 juga bisa menggunakan ini ya, pangkat 2. Kemudian saya tambahkan. Kemudian saya tambahkan dengan J ke I, tetap data yang positif. Sebentar, 1, 2, 3. Oke, yang kedua ini saya kurangkan dengan ini ya, yang benefit ya. Nah, kemudian yang ketiga juga saya kurangkan dengan yang ini. C5 3. Oke, harusnya sebanyak 3. Oke ya, jadi sama seperti ini. Jadi C1 ini saya kurangi dengan yang positifnya ya, karena yang ini positif. Kemudian apa perlu saya tambahkan kurung lagi di sini? Oke, seperti ini ya. Ini saya jumlahkan dengan
data kedua di sini, C2-nya di sini. Oke. Saya kurangi dengan ini ya. Kemudian saya pangkat 2. Oke, sepertinya pangkat 2 ini ya, supaya nilainya itu absolut ya. Jadi nilainya itu tidak mungkin negatif. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita tambahkan lagi yang terakhir kali ya. Ini dengan yang ini ya. Oke, tambahkan kurung dulu. Ini kita kurangkan, bukan tambah ya. Kita kurangkan yang ini dengan ini ya. Harusnya bisa. Kita pangkat 2. Oke. Seperti ini ya. 1, 2, 3, kurang 1. Cek dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, SKRT, sekian, sekian, sekian. Nah, ini saya mau scroll ke bawah ini gimana ya, supaya dia tetap ngambil nilai yang ini. Jadi yang dikurangi itu, yang plus itu, ini ya dulu ya. Jadi ini dikurangi ini. Kemudian, wah ini salah ya, harusnya hijau dulu, ini salah. Ini kebalik. Jadi ini dulu, oke ya. Jadi yang bawah dulu yang positif dikurangi dengan nilai YIJ-nya. Y ke IJ. Nah, ini data yang ini kita kurangi dengan ini. Oke, pangkat 2. Kemudian yang orange ini juga salah. Harusnya yang ini ya, kita kurangi dengan yang atas. Oke. Nah, seperti ini. Kita cek hasilnya. Harusnya udah benar ya di sini. Yang positif dikurangi dengan YIJ pangkat 2. Positif ini dikurangi ini pangkat 2 ditambah ungu dikurangi hijau pangkat 2, kemudian merah dikurangi orange pangkat 2. Oke, hasilnya sama ya. Oke, sekarang yang saya kunci adalah yang bawah ya, yang positif ini, supaya ketika saya scroll ke bawah dia juga akan ini ya, menjumlahkan ya. Oke, ini saya kunci pakai dolar. Ini juga saya kunci. Oke, kemudian ini juga saya kunci. Nah, seperti ini ya. Kita cek lagi hasilnya, tidak masalah. Oke. Wah, kok bisa? Oke, sudah saya kunci. Pangkat 2. Oke, udah ya. Selanjutnya, ketika saya scroll ke bawah, dia akan ikut yang ini ya. Sebentar, ini gimana ya? Oke. Coba saya scroll ke bawah, langsung saya scroll saja nih, hasilnya gimana. Oke, misalkan yang ini, kita cek. Ini dikalikan dengan ini ya, udah benar ya. Alternatif 3-nya kita cek juga. Alternatif 3 kita kalikan ini, yang bawah dikurangi ya. Kemudian ditambah ini, dikurangi ini, ditambah kurangi ini. Pangkat 2. Oke, sudah betul. Kemudian kita cek alternatif yang keempat. Ini dikurangi ini, pangkat 2. Ini kurangi ini, pangkat 2. Ini dikurangi ini, pangkat 2 juga. Oke, udah benar. Sekarang data yang terakhir kita cek. Salah ya. Oke, data yang terakhir di sini udah benar ya. Biru dikurangi ini pangkat 2. Oke, ini kurang pangkat 2, ini kurangi. Ini pangkat 2 juga kan. Oke, kalau sudah kita enter saja ya. Nah, sekarang yang negatif. Negatif persamaannya gimana? Kebalikannya ya. Jadi yang sebelumnya positif dikurangi yang data YIJ-nya, sekarang data YIJ-nya dikurangi dengan yang negatif. Oke, jadi atas dikurangi bawah ya.
data YIJ dikurangi negatif. Oke, kita buat dulu 1 di sini sama dengan SKRT ya. SKRT di sini oke. Saya buat 2 ya. Oke, sebentar saya cek dulu. Atas kurangi bawah, artinya data yang ini dikurangi dengan yang negatif ya. Jadi ingat, data yang negatif kita gunakan, karena ini adalah untuk menentukan yang negatif. Oke, kalau sudah saya pangkat 2, saya tambah dengan yang atas ya ini. Oke, ini saya kurangi dengan yang ini. Kalau sudah saya tutup, saya pangkat 2. Oke, saya tambah lagi ya. Oke, kemudian yang terakhir, atribut kriteria yang ketiga. Oke, bagian ini saya kurangi dengan yang bawah. Oke, kalau sudah saya pangkat 2 juga. Oke, selesai ya. Nah, selesai. Jadi kita cek dulu. Karena di sini yang data ke YIJ dikurangi data Y yang min, jadi atas dikurangi bawah dong ya. Nah, ini data ke YIJ-nya, ini data yang min atau yang negatif. Oke, biru dikurangi merah, ungu dikurangi ini pangkat 2, ini juga dikurangi ini pangkat 2 ya. Oke, kalau udah benar, sekarang kita kunci data yang di bawah. Nah, yang di bawah ini yang merah ya. Oke, saya kunci menggunakan dolar. Oke, seperti ini ya. Kemudian ini juga saya kunci. Oke, saya enter saja kalau sudah. Kemudian saya scroll ke bawah. Oke, sebentar. Ini, do you want to replace? Oke, datanya seperti ini. Kita cek dulu satu-satu ya. Oke, untuk yang kedua udah benar ya. Di sini dia menggunakan data yang negatif. Biru dikurangi ini, ungu dikurangi hijau, kemudian pink ya ini ya dikurangi dengan yang coklat. Oke. Kemudian untuk yang ini kita cek satu-satu datanya. Biru dikurangi ini pangkat 2, ungu, hijau pangkat 2, pink, coklat pangkat 2. Oke, yang keempat di sini sama ya, pangkat 2. Pangkat 2 ini pangkat 2. Oke. Kita cek yang ini lagi. Pangkat 2. Oke. Pangkat 2. Pangkat 2 juga. Oke, hasilnya udah pas ya di sini. Oke, sekarang kita akan menentukan nilai preferensinya di sini. Tambahkan preferensi. Nah, menentukan nilai preferensi seperti apa? Caranya menggunakan rumus. Di sini rumusnya sudah ada ya. Jadi rumusnya itu V yang D min dibagi dengan D min plus D plus ya. D min dibagi D min ditambah D plus. Nah, seperti itu. Oke, kita buat rumusnya di sini untuk menentukan nilai preferensinya sama dengan D min tambah D plus. D min sebentar. Ini ya, D negatif ya. D negatif. D min itu maksudnya adalah D negatif. Jadi D negatif dibagi, nah ini D negatif ditambah D positif. D negatifnya ditambah D negatif yang ini kita tambahkan dengan bukan D negatif. D negatif yang ini kita tambahkan dengan D positif. Oke. Ini saya kurung saja supaya aman nilainya ya. Kalau sudah
Kalau sudah ini bisa kalian kunci ya C-nya. Oke, ini juga C-nya saya kunci. Yang ini B-nya saya kunci ya. Enter saja kalau sudah, kita cek. Scroll ke bawah dulu ya. Saya scroll ke bawah. Oke. Oke, hasilnya seperti ini ya. Nah, oke. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, setelah teman-teman cek, teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman bisa cek di nilai preferensi ini. Nah, nilai yang tertinggi itu adalah yang kita pilih sebagai alternatif terbaik ya. Nah, di sini alternatif terbaiknya adalah A4 ya. Oke, A4 di sini sebagai alternatif yang terbaik di sini. Saya tulis peringkatnya ya di sini. Saya tambahkan peringkat. Nah, yang ini saya buat peringkat 1 ya di sini. Kemudian peringkat 2-nya adalah 0,64 ya. Oke, ini peringkat 3. Kemudian ini peringkat 4-nya 0,5 ya. Dan ini peringkat kelima. Oke, seperti ini ya. Jadi alternatif keempat adalah alternatif yang kita gunakan. Kok bisa beda Pak dengan yang sebelumnya? Ya bisa, karena bobotnya juga sudah kita bedakan ya. Jadi kalian bisa gunakan bobot yang sebelumnya untuk mencari nilainya. Oke. Nah, di sini saya menggunakan bobot yang berbeda. Oke, kita coba misalkan bobotnya saya ubah ya. Misalkan di sini kemarin itu saya gunakan bobot yang 0,25, artinya 25. Di sini juga 25 dan di sini 50 ya. Oke, kita cek hasilnya. Di sini 0,50. Oke, yang terpilih adalah alternatif yang ketiga ya, 0,508. Nah, yang terpilih adalah alternatif yang ketiga, sama dengan perhitungan yang sebelumnya. Nah, ini kalau kita menggunakan bobot yang sama dengan yang sebelumnya ya. Nah, di sini saya menggunakan bobot yang berbeda. Oke. Kenapa menggunakan bobot yang berbeda? Supaya lebih variatif, kemudian nilainya itu tidak terlalu besar ya. Oke, kemarin kita gunakan dalam bentuk persentase ya, jadi kalian bisa ubah ke dalam persentase juga. Oke, kalau sudah, silakan kalian coba perhitungannya ya, silakan dicoba karena nanti kita akan lakukan implementasi kalau memang bisa ya, kalau memang ada waktu. Kalau tidak ada waktu, mungkin kita masuk ke metode yang lain. Oke, seperti itu. Saya save hasilnya, tapi tidak akan saya share karena saya mau teman-teman coba. Kemungkinan saya juga ada yang kelewat atau ada yang salah, mungkin bisa bisa dikoreksi pekerjaan saya. Kalian bisa mungkin komen di kolom komentar YouTube ini ya. Oke, silakan diikuti dari awal sampai akhir, mulai dari penjelasan teorinya ini sampai ke proses perhitungannya ini ya. Oke. Kemudian untuk yang kriteria alternatif nilai Krips dan perhitungan topsis nanti mungkin saya akan share mungkin hanya sampai bagian ini ya. Oke. Jadi data asli dan bentuk Kripsnya juga. Tapi kalian tetap cek apakah sudah tepat ya. Kalau misalkan belum tepat mungkin kalian bisa koreksi pekerjaan saya. Oke, seperti itu. Silakan kalau memang ada yang mau ditanyakan, ada yang masih bingung tentang metode ini mungkin bisa tanyakan kolom komentar, nanti akan saya jawab. Oke, kemudian apa perbedaan dengan SAW ya? Pasti ada yang berkata seperti itu. Nah, biasanya untuk mengetahui perbedaannya dengan SAW itu kalian harus membandingkannya dengan salah satu kasus. Jadi kalian cari salah satu kasus yang punya kriteria banyak ya. Jadi kriterianya itu ada banyak. Misalkan lebih dari 3 ya misalkan. Kemudian kasus itu kalian coba lakukan perhitungan dengan menggunakan metode SAW dan metode topsis. Nah, kalian nanti bisa lihat yang powerful, yang lebih bagus dalam menentukan menentukan alternatif itu yang mana. Nah, seperti itu. Kalian bisa lakukan analisis lain juga terkait dengan metode yang ada. Nah,
Sebenarnya untuk menentukan apakah SAW lebih bagus atau topsis lebih bagus itu tergantung ya, mungkin tergantung dari kasus kalian dan sebagainya. Masih banyak metode lain yang belum saya perkenalkan. Mungkin nanti akan kita masuk ke metode yang lain. Bisa jadi ya. Oke, saya tutup sampai di sini. Tetap semangat belajarnya dan uh, apa ya, tetap jaga kesehatan ya pastinya. Oke. Sekian dari saya. Selamat uh, siang dan selamat mengerjakan ya. Oke.